Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Hamil dengan orang lain. Waktu terus bergulir begitu saja. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu sejak malam di mana senja dinyatakan positif hamil. Hubungan mereka tetap berjalan seperti sedia kala. Fajar bisa menerima kesalahan senja dan kini lelaki itu malah lebih menyayanginya. Kondisi Fajar masih sama seperti malam itu. Ia sering lelah dan bahkan wajahnya semakin pucat. Namun meskipun demikian, ia tetap beraktivitas seperti biasanya. Sejak seminggu yang lalu, ia sudah kembali bekerja. Begitu juga dengan pagi ini, Fajar sudah rapi dengan setelan formalnya. Ia duduk di sofa sambil memeriksa beberapa berkas yang perlu ia bawa. Sedangkan Senja, kala itu ia masih tidur-tiduran di atas ranjang. "Kak," panggil Senja sambil meratap suaminya lewat pantulan cermin. "Iya sayang," jawab Fajar tanpa menoleh. Ia masih fokus pada lembaran berkas yang sedang dipegangnya. "Bukankah ini masih terlalu pagi? Kenapa kau sudah rapi?" tanya Senja. Kala itu jarum jam baru menunjukkan pukul 6:30 pagi. "Pagi ini ada rapat penting di luar kantor sayang. Aku harus segera berangkat agar tidak terlambat," jawab Fajar sambil menoleh dan menatap istrinya. Senja tak menjawab, ia hanya menatap suaminya lekat-lekat. Dan tak lama kemudian Fajar beranjak dari duduknya. Ia melangkah mendekati istrinya yang terus menatapnya. "Kenapa?" tanya Fajar sambil duduk di samping Senja. "Apa kau baik-baik saja, Kak?" tanya Senja dengan hati-hati. Ia menilik wajah suaminya yang akhir-akhir ini terlihat semakin pucat. "Apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku baik-baik saja," jawab Fajar sambil tertawa. Senja bangkit dari tidurnya. Ia kini duduk menghadap suaminya. Senja kembali menilik wajah lelaki itu. Guratan-guratan halus di bawah matanya kini terlihat semakin jelas. Pipinya lebih cekung dan bibirnya tampak pucat. Senja mengangkat tangannya dan mengusap rahang suaminya yang tak sekokoh dulu. Senja menggigit bibirnya, rasa sesak perlahan menyeruak ke dalam hatinya. Ia tahu Fajar tidak baik-baik saja. Namun lelaki itu selalu berusaha menutupi rasa sakit yang dialaminya. "Kamu kenapa, tanya Fajar sambil menggenggam tangan Senja yang masih menempel di rahangnya. "Cutilah untuk beberapa hari dan gunakan waktumu untuk beristirahat. Aku tahu keadaanmu sedang tidak baik, Kak. Kau semakin pucat," ucap Senja dengan pelan. "Kamu ada-ada saja sayang, aku tidak apa-apa. Lihatlah, aku baik-baik saja. Kamu jangan terlalu memikirkan keadaanku. Ingat apa yang dokter bilang, kau tidak boleh berpikir yang berat-berat," kata Fajar sambil merapikan rambut Senja yang berantakan. "Tapi Kak," "Sudah, jangan terlalu khawatir. Percaya saja padaku," saut Fajar memotong ucapan Senja. Senja tidak menjawab, ia hanya menghela nafas panjang sambil tetap menatap Fajar lekat-lekat. "Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Jaga diri baik-baik di rumah. Cepat bersihkan dirimu. Setelah itu pergilah sarapan. Bibi sudah menyiapkan makanan kesukaanmu." "Hari ini aku usahakan untuk pulang lebih awal," kata Fajar sambil memeluk Senja dengan erat. Hati-hati ya, Kak." "Iya, kau mau titip sesuatu?" "Tidak," jawab Senja sambil menggeleng. "Jika nanti tiba kau menginginkan sesuatu, telepon aku ya," ucap Fajar sambil melepaskan pelukannya. "Iya," jawab Senja sambil tersenyum. "Ya sudah, aku pergi sekarang ya sayang. Jaga dia dengan baik," kata Fajar sambil mengusap perut Senja dengan lembut.
Lalu ia beranjak dari duduknya dan melangkah keluar kamar. Tak lupa ia juga menyambar tas kerjanya yang sudah ia siapkan. Senja menatap tubuh suaminya hingga ia menghilang di balik pintu. Perasaan resah dan gelisah selalu berkecamuk di dalam hatinya. Sikap Fajar yang sekarang jauh lebih baik, juga wajah pucatnya. Semua itu selalu putar dalam benak Senja. Semoga kamu tidak membohongiku, Kak. Kuharap keadaanmu memang baik-baik saja. Ucap Senja dengan pelan. Lalu ia beranjak dari duduknya dan melangkah menuju ke kamar mandi. Di tengah keramaian kota, di antara banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, Fajar terus melajukan mobilnya menyusuri jalan raya yang cukup padat. Tujuannya adalah sebuah apartemen yang letaknya tidak jauh dari kantor miliknya. Fajar terus melajukan mobilnya, dan akhirnya ia berhenti di halaman apartemen yang selama ini belum pernah ia kunjungi. Fajar menunduk, menatap kedua kakinya yang dibungkus sepatu hitam. Kedua tangannya mencengkeram kemudi mobil dengan erat, sambil memejamkan matanya, pikirannya kembali menerawang jauh. Fajar kembali teringat dengan percakapannya bersama Aryan kemarin. Flashback. Fajar dan Aryan sedang duduk berhadapan di ruangannya Aryan. Kala itu Fajar baru saja memeriksakan dirinya. Kau membutuhkan perawatan intensif, itu berguna untuk meningkatkan antibodimu. Daya tahan tubuhmu semakin lemah, ini bukanlah hal yang baik Fajar, kata Aryan. Sudahlah, aku tidak butuh semua itu. Apapun usaha yang kulakukan, jika takdir sudah menggariskan kematianku, aku juga akan mati. Jawab Fajar dengan tatapan mata yang datar. Apa yang kau bicarakan? Mati itu pasti, bukan hanya dirimu saja, tapi juga aku, dan juga semua makhluk yang bernyawa. Tapi sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, kita harus berusaha dan juga berdoa. Kau tidak boleh seperti ini. Kau jangan menyerah pada penyakitmu Fajar, teriak Aryan sambil beranjak dari duduknya. Ia tahu sahabatnya itu sedang kecewa. Ia benar terpukul saat tahu istrinya hamil dengan orang lain. Kenyataan yang sangat mengguncang jiwanya, dan semua itu membuat penyakitnya semakin memburuk. Aku tidak menyerah, aku hanya bicara apa adanya. Kau sendiri yang bilang kalau aku sudah stadium akhir. Aku sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ucap Fajar sambil menunduk. Aku tahu, tapi bukan berarti kau harus menyerah. Dengar Fajar, kalaupun kamu tidak sembuh, tapi setidaknya berusahalah bertahan.
Bangkitkan kemauan untuk tetap hidup dalam diri kamu. Masih banyak orang yang menyayangimu, yang selalu mengharapkan kehadiranmu. Ingat, Senja butuh kamu. Kamu masih punya kewajiban untuk membahagiakan dia, kata Aryan dengan tegas. Kamu salah, Aryan, teriak Fajar sambil beranjak dari duduknya. Kini mereka berdiri saling berhadapan. Dengan aku tetap bertahan hidup, itu malah menyiksa Senja, bukan membahagiakannya. Sekarang aku sadar, sampai kapanpun aku tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, dan itu pasti menyiksa batinnya. Menceraikannya itu tidak mungkin. Dia sudah tahu keadaanku. Dengan sifatnya yang seperti itu, dia tidak akan mau meninggalkan aku. Jadi biarkan takdir saja yang memisahkan kita, sambung Fajar dengan mata yang berkaca-kaca. Kehamilan Senja menyadarkan Fajar akan pentingnya nafkah batin dalam sebuah pernikahan. Dengan kondisinya yang sudah stadium akhir, Fajar tak lagi berusaha melawan penyakitnya. Ia sudah menyerah dan berputus asa. Sekarang ia malah berpendapat bahwa kehadirannya adalah beban dalam hidup Senja. Kau gila, Fajar. Kau benar gila. Buang jauh pemikiran bodoh itu. Kau harus semangat. Kau tidak boleh menyerah. Senja sedang hamil. Apa kau tega membiarkan dia melahirkan seorang diri? Teriak Aryan dengan nafas yang memburu. Membiarkan dia melahirkan seorang diri itu memang menyakitkan. Tapi itu lebih baik daripada terus-menerus mengikatnya dalam sebuah ikatan yang menyiksa batinnya. Sejak menikah denganku dia selalu menderita. Menghadapi sikapku, menghadapi sikap mama itu sudah cukup membuatnya terluka. Ucap Fajar sambil membalikkan badannya dan membelakangi Aryan. Sekarang semuanya sudah sangat terlambat, tak ada lagi yang bisa kulakukan. Satunya hal yang bisa membuatnya bahagia adalah kematianku. Dengan itu dia bebas mengejar kebahagiaannya, dan tak akan ada lagi beban dalam dirinya. Sambung Fajar sambil melangkahkan kakinya. Flashback off. Fajar menghela nafas panjang, samar bibirnya mengulas sebuah senyuman. Entah apa yang ada dalam pikirannya, hanya dirinya lah yang tahu. Fajar melepaskan sabuk pengamannya, dan kemudian ia turun dari mobil. Ia melangkah menuju apartemen nomor 12 yang berada di lantai 2. Beberapa menit kemudian, Fajar sudah tiba di tempat tujuannya. Ia berdiri di ambang pintu, menata hatinya sebentar sebelum memencet bel yang ada di sana. Dengan keyakinan dan tekad bulatnya Fajar memencet bel itu. Dan tak lama kemudian pintu apartemen terbuka.
Tampak di sana seorang lelaki muda yang tampan dan berambut gondrong, sedang berdiri tegap sambil memandang Fajar dengan tatapan heran. "Silakan masuk," kata Ken sambil berusaha tersenyum. "Fajar, untuk apa dia datang ke sini?" ucap Ken dalam hatinya. "Terima kasih," jawab Fajar sambil melangkah masuk. Ia terus berjalan dan duduk di sofa ruang tamu. Ken mengikutinya di belakang, lalu ia duduk di depan Fajar. "Benarkah kamu Kenzo Antonio Putra?" tanya Fajar mengawali pembicaraannya. "Iya, itu aku," jawab Ken. "Ada apa ini? Apa kira Fajar tahu tentang malam itu?" batin Ken dalam hatinya. "Aku Fajar, suaminya Senja," ucap Fajar sambil menghela nafas panjang. Cukup lama ia menjeda kalimatnya, butuh sedikit waktu untuk merangkai kata-kata yang tepat. "Silakan," kata Ken sambil menyodorkan rokok yang berada di atas meja. "Aku tidak merokok," jawab Fajar. "Oh, maaf. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku datang ke sini untuk membicarakan sedikit hal denganmu." "Cukup penting," kata Fajar dengan serius. "Hal apa? Kau mencintai Senja?" tanya Fajar. Ken tersentak kaget saat mendengar pertanyaan Fajar. Lelaki itu menanyakan hal yang cukup sensitif dengan begitu tenangnya. Apa dia begitu pandai menyembunyikan emosi, atau memang dia tidak punya rasa cemburu? "Apa yang kau tanyakan? Ayah itu istrimu, mana mungkin aku mencintainya?" jawab Ken berbohong. "Kau yakin?" "Tentu saja, dia hanya masa laluku. Hubungan kita sudah berakhir, sudah tidak ada perasaan apa di antara kita," jawab Ken Denagen cepat. "Tapi dia hamil anakmu," ucap Fajar dengan santainya. Perkataan Fajar bagaikan petir yang menyambar di tengah hari. Sangat mengagetkan, keringat Ken perlahan mulai membasahi keningnya. Mungkinkah kesalahannya di malam itu berujung fatal seperti ini? Apa maksudmu?" tanya Ken dengan gugup. "Aku tahu semuanya. Senja sudah mengatakannya padaku. Dan sepertinya kau juga tahu apa yang terjadi dengan diriku," jawab Fajar sambil menatap Ken. Aku tidak butuh penjelasanmu. Yang aku butuhkan hanya jawabanmu. Kau masih mencintai Senja?" tanya Fajar dengan lebih tegas. Ken menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia bingung harus menjawab apa. Jika menjawab tidak, apakah Fajar akan semudah itu mempercayainya? Dengan dia datang ke sini,
pasti dia sudah memiliki banyak informasi tentangnya. Dan jika menjawab iya, betapa brengseknya dia, mengusik rumah tangganya seseorang yang mengidap penyakit. Saat ini Ken sudah tahu apa yang terjadi dengan Adara, dan secara tidak langsung, ia juga bisa menebak apa penyakitnya Fajar. Jawab aku, kata Fajar dengan suara yang lebih tinggi. Apa maksudmu menanyakan ini padaku? Maaf, aku tahu aku memang salah. Tapi malam itu hanyalah kesalahan. Aku tidak punya niatan untuk merebut ayah darimu, ucap Ken. Kau tidak punya niatan untuk mengambil senja dariku? Tidak. Tapi aku punya niatan untuk menyerahkan dia padamu. Dengan catatan kau masih punya rasa cinta yang tulus padanya, sahut Fajar dengan cepat. Hah, teriak Ken dengan kaget. Bersambung.